Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliane. Kali ini kita akan membahas prediksi soal UP, Ujian Pengetahuan PPG Daljab untuk guru PJOK tahun 2022. Langsung saja kita menuju nomor 1. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogi pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. E. Berkomunikasi pada peserta didik. Pembahasannya, berikut ini disajikan aspek kompetensi pedagogik beserta indikatornya. 1. Menguasai karakteristik peserta didik. Guru mampu mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Karakteristik ini terkait dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, dan latar belakang sosial budaya. 2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif sesuai dengan standar kompetensi guru. 3. Mengembangkan kurikulum. Guru mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. 4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik. Guru mampu menyusun dan melaksanakan rencana pembelajaran yang mendidik secara lengkap. Guru mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jawaban yang benar adalah B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Nomor 2. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus, dan balasan dari siswa, respon, yang dapat diamati. Semakin sering hubungan bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya, law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme. B. Kognitif. C. Humanistik. D. Sibernetik. E. Konstruktivisme. Pembahasannya, menurut B.F. Skinner, teori belajar behaviorisme adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Teori ini berkembang dan cenderung mengikuti aliran psikologi belajar. Lantas, menjadi dasar pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran saat ini. Ciri dari implementasi sukses teori belajar behavioristik ini adalah adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Seseorang dinyatakan belajar jika telah merespon suatu kejadian dan menjadikannya pembelajaran untuk tidak menggunakan respon yang sama di masa depan, guna menghindari akibat yang pernah dialaminya. Jawaban yang benar adalah A. Behaviorisme. Nomor 3. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan, pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik. B. Kognitif. C. Humanistik. D. Behaviorisme. E. Konstruktivisme. Pembahasannya, pengertian teori konstruktivisme secara umum memandang ilmu pengetahuan tidak sebatas mengungkap tentang fakta, kaidah, dan konsep yang harus diingat secara baku. Konstruktivisme justru lebih menekankan bahwa manusia yang harus mengkonstruksikan pengetahuan itu sendiri. Jadi manusialah yang memberikan nilai sentimental dan menggali ilmu pengetahuan, baik itu lewat kajian, penelitian, ataupun lewat pengalaman. Ada banyak cara untuk melakukan konstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jawaban yang paling benar adalah E.
konstruktivisme. Nomor 4, seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, E. Lembar penilaian. Pembahasannya, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Tujuan rencana pembelajaran adalah untuk 1. Mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. 2. Dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Jawaban yang benar adalah B. RPP. Nomor 5. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan, maksudnya satuan pendidikan. E. Dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi secara rinci. Pembahasannya, silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran. Misalnya, kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Demikian pula, silabus sangat bermanfaat untuk mengembangkan sistem penilaian. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk 1. Mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. 2. Dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Jawaban yang benar adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Nomor 6. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat, adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture, E. Kontekstual. Pembahasannya, problem solving learning adalah model pembelajaran dengan melakukan pemecahan masalah. Metode ini sangat bermanfaat bagi pelajar. Dengan metode problem solving, pelajar lebih mudah dalam mengingat pembelajaran dan akan terbiasa untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan di sekitarnya. Langkah-langkah dalam model pembelajaran problem solving learning adalah sebagai berikut. 1. Pengajar menjelaskan tujuan pembelajaran. 2. Instruktur memberikan kasus-kasus yang perlu dicari solusinya. 3. Pengajar menjelaskan prosedur pemecahan masalah yang benar. 4. Pelajar mencari sumber-sumber seperti literatur yang mendukung untuk menyelesaikan kasus yang telah dipelajari. 5. Peserta ajar menetapkan beberapa solusi yang paling tepat untuk diambil dalam menyelesaikan kasus. 6. Pelajar mempresentasikan solusi tersebut. Jawaban yang benar adalah C. Problem solving. Nomor 7. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D.
D. Membuat kaitan. E. Meningkatkan motivasi. Pembahasannya, apersepsi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menarik perhatian peserta didik supaya fokus pada ilmu atau pengalaman baru yang akan disampaikan oleh guru. Dengan melakukan apersepsi, guru dapat lebih memastikan jika peserta didik sudah siap dalam menerima pembelajaran. Ketika anak masuk ke dalam kelas, sebelum tentu di benaknya itu di kelas atau belajar. Di kelas, di pikirannya masih ada bermain game, bermain bersama temannya, chatting dengan teman-temannya di grup WA, atau waktu yang dihabiskan pada saat istirahat di luar kelas. Jawaban yang benar adalah D. Membuat kaitan. Nomor 8. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya, sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. D. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Pembahasan yang jelas. Jawaban yang benar adalah E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Jawabannya adalah E. Nomor 9. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. E. Ruang yang tersedia. Pembahasannya, metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membantu suatu keputusan. Selama ini banyak guru yang merasa keberatan untuk menggunakan metode diskusi dalam proses pembelajaran. Keberatan itu biasanya timbul dari asumsi. Pertama, diskusi merupakan metode yang sulit diprediksi hasilnya oleh karena interaksi antar peserta didik muncul secara spontan, sehingga hasil dan arah diskusi sulit ditentukan. Kedua, diskusi biasanya memerlukan waktu yang cukup panjang, padahal waktu pembelajaran di dalam kelas sangat terbatas. Keterbatasan itu tidak mungkin dapat menghasilkan suatu secara tuntas. Sebenarnya hal ini tidak perlu dirasakan oleh guru sebab dengan perencanaan dan persiapan yang matang, kejadian semacam itu bisa dihindari. Jawaban yang benar adalah B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. Nomor 10. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena A. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. B. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. C. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Atau E. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Pembahasannya, apa penyebab kurangnya motivasi belajar pada siswa sekolah? 1. Guru tidak memberikan motivasi kepada siswa. 2. Siswa tidak menyukai cara pengajaran guru. 3. Siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu. 4. Lemahnya motivasi dalam diri siswa sendiri. 5. Siswa bermasalah. 6. Kurangnya perhatian orang tua di rumah. 7. Pergaulan buruk. 8. Faktor kemajuan teknologi. Jawaban yang benar adalah D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa.
Baiklah, sampai di sini dulu prediksi soal UP PPG Daljab Guru PJOK tahun 2022. Semoga bermasalah, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.